Sejarah kesalahpahaman Islam dalam menafsirkan keesaan Allah orang Kristen dan Yahudi. Kalau kita lihat sejarah di sekitar Mekah sebelum abad ke-7 Masehi, di sekeliling Ka'bah dipenuhi oleh 360 patung berhala, yang diperkirakan mewakili dewa-dewa yang dipuja oleh berbagai kabilah Arab. Berhala yang terbesar adalah Hubei, yang dihormati suku Quraisy. Ada juga Lata, Uzza dan Manat. Ketiga berhala ini dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah oleh sebagian masyarakat Quraisy pada saat itu. Kalau kita berpikir secara jernih, bagaimana bisa ajaran monoteisme murni berasal dari lingkungan yang berasal dari pusat politeistik, dari suku di daerah Jazirah Arab? Dan kalau kita renungkan kembali, apakah benar Nabi Abraham dan Ismail sampai ke Mekah dan membangun Ka'bah? Sedangkan ajaran monoteistik yang diajarkan keturunan Abraham tidak ada sama sekali di tempat itu. Apakah monoteistik Islam baru ada di Mekah setelah Nabi Muhammad lahir? Dan apakah ajaran keesaan Muhammad sama dengan keesaan Yahudi dan Kristen pada saat itu? Ini yang harus direnungkan dan kita lihat sejarahnya. Karena pada zaman pra-Islam di Mekah di masa jahiliyah, dikenal ajaran tauhid yang dianut beberapa bangsa Arab, yang disebut agama Hanif, yang tidak mengikuti agama Yahudi maupun Kristen. Islam mengambil dan melanjutkan tradisi monoteisme agama Hanif, dan menyelaraskan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip tauhid dari Yahudi dan Kristen Arianisme, yang memang sudah berkembang di sekitar Jazirah Arab pada saat itu. Catatan dari Santo Yohanes dari Damaskus, yang hidup pada zaman dinasti Umayyah, sekitar tahun 675 Masehi sampai 704 Masehi, menulis dalam kritikannya, sejak saat ini hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Arianisme, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kesalahpahaman menafsirkan keesaan orang Kristen dapat kita lihat dari surat Al-Ikhlas yang mengatakan, Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini adalah kegagalan dalam memahami konsep Tritunggal dan kegagalan dalam memahami misteri inkarnasi firman Allah, di mana kita ketahui bahwa Allah adalah roh dan tidak bersifat fisik yang bisa beranak dan diperanakan. Kalau Allah adalah roh, kita tidak akan dapat memahami bagaimana hakikat Allah. Seperti dalam Ayub 11 ayat 7 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Demikian juga kegagalan dalam memahami konsep keimanan Kristen, dengan mengatakan bahwa Allah orang Kristen ada tiga, yakni Allah Bapa, Ibu dan Anak, yang terdapat surat Al-Maidah 5 ayat 116, yang berbunyi, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut aku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau mengetahui segala yang gaib. Bidat Koliridianisme adalah sebuah gerakan bidat Kristen awal yang diduga ada di wilayah Arabia, yang para pengikutnya menyembah perawan Maria Ibu Yesus sebagai Dewi. Ajaran ini hadir sekitar tahun 350 Masehi sampai 450 Masehi sebelum kelahiran Islam. Mungkin patungnya ada di sekitar Ka'bah ketika Muhammad menghancurkan 360 patung di Ka'bah.
Dan foto Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus ada dalam Kakbah, seperti yang diceritakan Buya Abdul Syakur Yasin. Karena pengaruh ajaran Arianus dan Koliridianisme sangat kental dalam ajaran Islam, Islam menganggap Allah orang Kristen ada tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Ibu dan Allah Anak, yang dipertegas juga dalam surah Al-Ikhlas dan Al-Maidah 5 ayat 116. Karena dalam perjanjian lama dan baru tidak ada tertulis demikian. Allahnya orang Kristen adalah Esa, tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda, yang sudah ada dalam satu kesatuan. Sewaktu alam semesta diciptakan. Kejadian 1 ayat 1-31. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Karena sudah jelas dalam Alkitab, ada Bapa, Roh Kudus, dan firman-Nya dalam menciptakan alam semesta. Bukannya Allah Bapa, Allah Ibu dan Allah Anak. Ini salah tafsiran yang baru ada pada abad ke-7 Masehi. Pemahaman keesaan Allah yang diambil dalam konsep Yahudi adalah hanya dari Abraham saja, sesuai dengan surah Al-An'am ayat 75-79. Yang menceritakan perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan melalui bintang, bulan dan matahari, hingga menemukan Tuhan yang sebenarnya. Mengapa tidak mengambilnya dalam perjanjian lama, dan mengapa ada firman yang baru, selain dari perjanjian lama, kalau memang keesaan Allahnya berasal dari orang Yahudi? Padahal dalam perjanjian lama, dengan jelas Allah menunjukkan siapa dirinya melalui Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub." Allah selalu menunjukkan siapa dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya Abraham saja, hal ini untuk meneguhkan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Sebagai pewaris kesulungan yang diberikan Ishak kepada Yakub, sebagai keturunan kepunyaan Allah yang benar. Bukannya keesaan Allah diambil dari Abraham saja, dan mengganti firman Allah perjanjian lama, dengan firman yang baru, yang tidak terkait satu sama lain. Ini adalah ajaran monoteisme yang salah alamat, di mana monoteisme bangsa Arab dari agama Hanif digabungkan dengan monoteisme Yahudi. Ya, nggak nyambung. Dan lagi silsilah Muhammad dari keturunan Ismail masih diragukan kebenarannya, karena bapak dan paman serta kakek Muhammad adalah penyembah berhala yang berasal dari suku Quraisy. Adakah suku Quraisy yang penyembah berhala berasal dari keturunan Ismail? Ini yang harus disadari, supaya jangan terlalu percaya sama sejarah jiplakan dan yang tidak jelas kebenarannya. Kenabian Muhammad juga sudah ditolak oleh Yahudi dan Kristen sejak awal mula kemunculannya, yang disebut sebagai ajaran baru dari bidat Kristen pada abad ke-7 Masehi. Karena itu belajarlah sejarah dan mengertilah firman Allah dalam perjanjian lama dan baru, supaya jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu yang menyesatkan, karena ada jalan yang dianggap lurus padahal ujungnya maut. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.